Halo teman-teman, pasti udah gak sabar ya menunggu dongeng melegenda anak-anak Wakatobi lagi. Kalau kemarin Nina Talk mendongeng dengan judul Waina Wandiundiu, maka dongeng hari ini berjudul Landokendoke Kenela Kolo Kolo Pua. Cerita ini mengisahkan tentang Landokendoke dan La Kolo Kolo Pua alias monyet dan kura-kura. Jadi ceritanya begini. Pada zaman dahulu, ada seekor monyet dan kura-kura. Mereka adalah sepasang sahabat yang rukun sekali. Suatu ketika mereka pergi ke hutan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebatang pohon pisang. Mereka pun memutuskan untuk mengambil pohon pisang tersebut. Lalu pohon pisang itu dibagi dua. Akan kuambil ujungnya, karena tentu akan lekas berbuah. Dan pangkalnya akan kuberikan pada La Kolo Kolo Pua, kata Landokendoke dalam hatinya. Lalu Landokendoke pun memberikan pangkal pisang itu kepada La Kolo Kolo Pua, dan dia mengambil ujungnya. Keduanya pun menanam batang pisang tersebut di kebun masing-masing. Suatu ketika Landokendoke dan La Kolo Kolo Pua bertemu. "Bagaimana keadaan pisangmu?" tanya Landokendoke ke La Kolo Kolo Pua. "Sudah tumbuh 1 daun," jawab La Kolo Kolo Pua. "Lalu keadaan pisangmu bagaimana, Landokendoke?" tanya La Kolo Kolo Pua. No tumbu nomba ole-ole," ujar Landokendoke, yang artinya baru tumbuh sebentar, sudah layu lagi. Suatu ketika mereka bertemu lagi untuk yang kedua kalinya setelah menanam pisang. Seperti biasa, Landokendoke bertanya pada La Kolo Kolo Pua, "Bagaimana keadaan pisangmu, La Kolo Kolo Pua?" "Sudah 2 daun yang tumbuh," jawab La Kolo Kolo Pua. "Bagaimana dengan keadaan pisangmu, Landokendoke?" ujar La Kolo Kolo Pua balik bertanya pada Landokendoke. No tumbu nomba ole-ole," ujar Landokendoke, yang artinya baru tumbuh sebentar, sudah layu lagi. Kemudian hari mereka bertemu lagi. Kali ini La Kolo Kolo Pua yang bertanya duluan kepada Landokendoke. "Bagaimana keadaan pisangmu, Landokendoke?" tanya La Kolo Kolo Pua. "Sudah mati, bahkan batangnya sudah tidak kelihatan lagi," jawab Landokendoke. "Bagaimana dengan keadaan pisangmu, La Kolo Kolo Pua?" ujar Landokendoke balik bertanya pada La Kolo Kolo Pua. "Pisangku sudah berbuah dan telah matang," jawab La Kolo Kolo Pua. "Kalau begitu, ayo kita lihat," kata Landokendoke. Mereka pun pergi ke kebun La Kolo Kolo Pua untuk melihat pisangnya yang telah berbuah. Sesampainya di sana, La Kolo Kolo Pua mencoba untuk memanjat dengan tujuan hendak mengambil buahnya. Namun baru naik sebentar, ia sudah tergelincir jatuh ke bawah berulang kali. Merasa tidak bisa memanjat pohon pisangnya, La Kolo Kolo Pua pun meminta tolong kepada Landokendoke untuk memanjat pohon pisang itu dan mengambil buahnya. "Oh, Landokendoke, maukah kamu memanjatkan pohon pisang ini? Nanti buahnya kita bagi 2, kata La Kolo Kolo Pua pada Landokendoke. Landokendoke pun mengiyakan dan langsung memanjat pohon pisang tersebut. Sesampainya di atas, ia memakan buah pisang itu tanpa izin dari La Kolo Kolo Pua. "Oh, Landokendoke, berikan saya 1 pisang saja," kata La Kolo Kolo Pua meminta pisang pada Landokendoke. "Tunggu sebentar, saya cicipi dulu bagaimana rasanya buah pisang ini," jawab Landokendoke.
Berulang kali Lakolokolopuwa meminta pisang itu, namun Landokendoke hanya memberikan jawaban yang sama. Landokendoke malah melemparinya dengan kulit pisang berulang kali, hingga pisang Lakolokolopuwa benar-benar habis dilahap oleh Landokendoke. Karena Lakolokolopuwa alias si kura-kura tadi sudah sangat kesal dengan perbuatan Landokendoke, maka Lakolokolopuwa pun mencari akal untuk membalas perbuatan Landokendoke. Ia mencari bambu, kemudian diruncingkan dan ditanam, namun ditutupi oleh dedaunan. Kata Lakolokolopuwa, "Oh Landokendoke, kau mau turun di tanah yang keras atau di tempat yang lembek? Atau di tempat yang empuk?" "Saya mau turun di tempat yang empuk," jawab Landokendoke. "Lompatlah, saya sudah siapkan," kata Lakolokolopuwa. Kemudian Landokendoke pun lompat, dan tubuhnya tertusuk oleh bambu-bambu runcing yang dibuat oleh Lakolokolopuwa. Tubuh Landokendoke pun kemudian dipotong oleh Lakolokolopuwa dan darahnya dijual ke sesama monyet. Gula aren, siapa yang mau beli?" kata Lakolokolopuwa saat menjual darah Landokendoke. Setelah dibeli oleh beberapa monyet, ia pun berkata, "Rasakan, minum darah teman monyetmu sendiri." Mendengar itu, para monyet pun berkata, "Kau bicara apa? Mau dibunuh ya?" Ia pun dikejar, namun ia bersembunyi di balik batu. Karena tempat persembunyiannya diketahui, maka monyet menjatuhkan batu ke dalam lubang tersebut. Lalu Lakolokolopuwa pun mati. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini, teman-teman? Kisah ini menggambarkan kecerdikan Lakolokolopuwa karena merasa dicurangi oleh Landokendoke. Ternyata persahabatan keduanya tidaklah bertahan lama, karena Landokendoke mengkhianati atau mencurangi Lakolokolopuwa. Kisah ini juga memberi pelajaran hidup mengenai betapa pentingnya kita berhati-hati dalam mencari teman bergaul.